Baiklah, Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 988. Babak 988, peringkat 7 Raja Serigala Abu-Abu. Aliran perak kecil mengalir dari puncak gunung di dalam hutan yang tenang yang tumbuh subur di pegunungan hijau pinggiran kota. Suasana sunyi menyebabkan area di sekitar aliran kecil dipenuhi dengan suasana damai. Bang! Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar melesat keluar dari hutan. Itu mendarat di tanah, tetapi terus menggeseknya, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru setelah itu berhenti dengan lambat. Magical Beast besar yang buas, dipenuhi aura yang ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam di kedalaman. Aktivitas tiba-tiba beberapa menyebabkan monster magical di sekitar sungai kecil dengan tergesa-gesa mundur karena terkejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat Magical Beast yang telah roboh di tanah. Kecerdasan mereka membuat mereka tidak sadar mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Apakah itu manusia atau Magical Beast, orang yang bisa mengalahkan Great Land Demon Bear, yang terkuat dalam radius 100 km pasti ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditransmisikan melalui hutan setelah Magical Beast ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menyilaukan di langit. Dia segera menundukkan kepalanya, melirik pria besar yang tidak jauh itu, mengancamnya, dan mengancam, tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun, Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai. Matahari mendarat di wajah pemuda yang akrab itu, menyebabkan pemuda itu tampil lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan, yang memilih untuk menjelajahi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak Magical Beast yang mati dengan tangan. Menuangkan darah segar dari banyak Magical Beast secara samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura ganas berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sekilas, dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya seperti binatang buas. Hutan pegunungan yang luas sepertinya merupakan lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak Magical Beast yang kuat di pegunungan ini. Tidak hanya ada Magical Beast peringkat tinggi yang sebanding dengan ahli Do Huang, tetapi Xiao Yan bahkan telah bertarung dengan Magical Beast peringkat 7, setara dengan elit Do Zong, secara kebetulan karena dia telah menemukan bahan obat langka. The Great Land Demon Bear memiliki kekuatan yang setara dengan Do Huang biasa. Yang telah membunuh Xiao Yan sebelumnya adalah pengintai dari Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia, dia harus berada di sekitar level bintang 2 Douzong. Setelah memasukkan kelincahan dan bersantai binatang buas yang hebat, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit bintang 3 Douzong. Di masa lalu, Xiao Yan akan kesulitan melawan lawan dengan level ini sendirian. Namun, dengan kekuatan Do Huang bintang 9 miliknya saat ini dan efek hebat dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 pertarungan yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari singkat ini. Selain itu, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Grey Wolf King. Hal ini mengakibatkan dia tidak punya pilihan selain memesan Magical Beast lainnya di pegunungan ini untuk mencari jejak Xiao Yan. Tentu saja, dengan kartu truf yang saat ini ada di tangan Xiao Yan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka iblis bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lawan level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 tetua agung dari Wind Lightning Northern Pavilion telah jauh melampaui Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan memerlukan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Namun saat ini, dia hanya perlu memberdayakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan gerakan membunuh dan membunuh. Aku ingin tahu apakah orang itu melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 atau 3 hari terakhir ini.
Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan muncul di tubuh beruang setan tanah besar. Dia mengeluarkan belati dan memasukkannya ke tubuh binatang itu. Setelah itu, dia mengekstrak monster core kuning. Monster core peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memperbaiki pil di masa depan. Xiao Yan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster, dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak terserap yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar mengotori kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak buas. Saya menjadi semakin familiar dengan gerakan 3000 petir. Namun, saya belum berhasil membentuk avatar. Tubuh ilusi 3000 petir sialan ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Sebuah nyala api hijau giok berkedip di tangan Xiao Yan, menguapkan semua udara di atasnya, sementara Xiao Yan dengan lembut berbicara sambil mencibir. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih sampai dimulainya gelombang energi Heaven Eye Mountain Range. Menurut kecepatanku, aku seharusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, aku akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah aku akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini akan bergantung pada keberuntungan saya. Xiao Yan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam dipindahkan dari arah itu. Seseorang bahkan bisa samar mencium aroma yang pekat dan menyengat. Mereka cepat tiba kali ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada, dan tersenyum ketika dia melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Bocah, tinggalkan buah tanpa tepung. Jika tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan seterusnya. Sosok hitam itu belum tiba ketika teriakan marah dikirim. Raungan itu menyebabkan magical beast di bagian hutan ini menumpuk. Sosok hitam itu, secara bertahap mendekat, adalah magical beast terbang yang sangat besar. Sayap besarnya terbentang. Itu membawa suara angin bersiul keras saat itu menekan ke arah hutan di bawah, menyebabkan pepohonan membungkuk. Seorang pria parubaya, dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala magical beast. Sepasang mata merah tua dengan kejam menatap Xiao Yan di samping sungai kecil. Ada banyak magical beast dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Sekilas, semuanya cukup kuat. Rupanya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Anda adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung dan menyatakan diri Anda sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejar saya karena buah tanpa tepung? Bukankah itu tidak pantas bagimu? Xiao Yan memandang pria besar dengan tubuh bagian atas telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukanlah perkara yang mudah. Harus diketahui bahwa transformasi magical beast mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kematian petir akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, dia akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika seseorang gagal bertahan, kemungkinan besar seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bagaimanapun, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Itu bisa dianggap sebagai salah satu pil obat terlangka di dunia magical beast. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencapainya. Omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari punggung hewan terbang itu dan mendarat di tanah dengan keras, muncul seperti menara yang sangat besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil meledak. Tetesan udara menyebar ke segala arah. Serahkan padaku yang dulu. Jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah Grey Wolf King menatap Xiao Yan. Segera, kakinya menginjak tanah. Retakan yang sangat besar menyebar di bawah kaki. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat konstruksi menuju Xiao Yan. Cakar tajam seperti pisau di ujung runcing dengan tajam menusuk tenggorokan Xiao Yan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur langkah sebagai tindakan refleksif.
Tiga bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3000 petir sudah tertanam di tulangnya. Setiap kali dia menghindar, dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung saat serangannya dihindari oleh Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiao Yan, tetapi pihak lain bahkan lebih licin daripada roti. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiao Yan tersenyum saat melihat Raja Serigala Abu-Abu aneh. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba mengerut. Kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi bayangan di depannya. Dua dari tiga bayangan yang dia tinggalkan dengan cepat menghilang. Namun, yang terakhir ini tetap mempertahankan pendiriannya. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Sukses, sukses. Xiao Yan tercengang saat melihat bayangan yang tidak menghilang ini. Dia tercengang. Dia tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar, sebenarnya menggabungkan avatar dengan cara yang membingungkan. Xiao Yan akhirnya pulih dari keheranannya setelah beberapa saat. Sukacita pembohong muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat, dan bayangannya berubah menjadi titik cahaya tak terlihat sebelum memasuki alis Xiao Yan. Ini hanyalah benih avatar, namun, langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika seseorang meredam dan memperbaikinya, tubuh 3000 ilusi petir Xiao Yan akan dapat dengan lancar menggumpal di masa depan. Haha, terima kasih banyak, karena Anda telah membantu saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiao Yan tertawa keras kepada Grey Wolf King. Dia mengguncang bahunya dan memperlihatkan sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegangkan. Matanya tampak seperti baru saja dilihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri, sayap setan Phoenix surga. Bersambung ceritanya bertemu kembali di Panatua Saesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Xiao Yan di video selanjutnya. Terima kasih.